Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fabirama dari 2EAI 33 ingin menjelaskan tentang deregulasi bank. Deregulasi bank adalah proses pengurangan atau penghilangan regulasi dan aturan yang berlaku pada industri perbankan. Ini mencakup mengurangi pembatasan, membebaskan bank dari batasan operasional, atau merombak peraturan yang mengatur kegiatan perbankan. Deregulasi bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, mempromosikan inovasi, dan memungkinkan bank untuk lebih leluasa menjalankan bisnis mereka. Deregulasi bank dapat berdampak positif dengan memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan akses yang lebih luas ke layanan keuangan. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, deregulasi juga dapat meningkatkan risiko keuangan dan ketidakstabilan sistem perbankan. Oleh karena itu, eh, pengaturan yang cermat dan pengawasan tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara stimulasi pertumbuhan dan menjaga stabilitas keuangan. Sentralisasi deregulasi itu merujuk pada proses mengurangi atau menghilangkan regulasi perbankan secara bersamaan atau dalam skala besar yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat atau badan regulasi keuangan sentral. Dalam konteks ini, pemerintah pusat atau badan regulator yang relevan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi aturan dan pembatasan perbankan secara seragam di seluruh sektor perbankan. Pendekatan ini berbeda dari deregulasi yang diizinkan oleh badan regulasi nasional atau lokal yang dapat memungkinkan perbedaan regulasi antara wilayah atau yurisdiksi yang berbeda. Sentralisasi deregulasi menciptakan keragaman dan persyaratan perbankan di seluruh negara atau wilayah yang terkait. Lalu tujuannya apa sih sentralisasi deregulasi? Mungkin termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seragam di seluruh wilayah, meningkatkan efisiensi atau mempromosikan inovasi keuangan dengan mengurangi hambatan. Namun seperti dalam semua upaya, deregulasi penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini diambil dengan bijaksana dan diiringi dengan pengawasan yang memadai untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Sejarah perkembangan Bank Indonesia. Perkembangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia mencakup beberapa tahapan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa poin-poin dalam sejarah perkembangan Bank Indonesia. Pertama itu dimulai dari era kolonial. Sejarah Bank Sentral Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, Bank Indonesia bernama The Javas Bank atau DJB. Menjadi bank sentral pertama yang didirikan pada tahun 1828 untuk memfasilitasi perdagangan dengan Hindia Belanda. Lalu pada era kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, The Javas Bank menjadi Bank Indonesia atau BI yang kita kenal saat ini untuk memiliki peran sebagai bank sentral dan otoritas moneter dalam membentuk dan mengelola kebijakan keuangan negara. Pada era reformasi moneter tahun 1950, Bank Indonesia menetapkan informasi moneter yang melibatkan pergantian mata uang dan penetapan rupiah sebagai mata uang resmi negara. Krisis ekonomi tahun 1997, keuangan Asia pada tahun 1997 mempengaruhi Indonesia secara serius. Bank Indonesia berjuang untuk menjaga stabilitas keuangan dan mata uang rupiah. Lalu pada era reformasi dan kemandirian, Bank Indonesia mengalami proses reformasi seiring dengan upaya untuk menjadi lebih mandiri dan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Ini termasuk peningkatan peran dalam pengawasan perbankan. Lalu ada lagi era krisis keuangan global tahun 2008. Bank Indonesia seperti bank sentral di seluruh Indonesia dunia respon dan dampak dari krisis keuangan global 2008 dengan kebijakan stimulus dan kebijakan lainnya. Lalu keuangan dan ekonomi yang stabil pada tahun-tahun terakhir, Bank Indonesia telah berfokus pada menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi Indonesia. Ini mencakup pengelolaan inflasi,
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penguatan sektor perbankan. Lalu pada era inklusi keuangan, salah satu fokus utama saat ini adalah inklusi keuangan dengan upaya untuk memperluas akses ke layanan keuangan Indonesia kepada sebagian besar penduduk Indonesia. Lalu pada saat ini transformasi digital, Bank Indonesia juga aktif terlibat dalam mendorong transformasi digital dalam sektor keuangan dengan memfasilitasi inovasi fintech dan mempromosikan pembayaran digital. Periode deregulasi bank. Periode sebelum deregulasi bank, era Glass-Steagall, depresi besar hingga tahun 1980-an. Pada tahun 1933, Amerika Serikat memperkenalkan Glass-Steagall Act sebagai respon terhadap depresi besar. Undang-undang ini memisahkan bank komersial yang menerima simpanan dari bank investasi yang terlibat dalam kegiatan spekulatif. Hal ini bertujuan untuk memisahkan risiko dan melindungi simpanan nasabah. Regulasi kuat. Pada periode ini banyak negara menghadirkan regulasi ketat terkait dengan suku bunga, tingkat cadangan, dan larangan terhadap aktivitas perbankan tertentu seperti investasi dalam ekuitas dan kebijakan suku bunga. Lalu Bank Sentral, lebih dari sebelumnya, Bank Sentral memegang peran yang kuat dalam mengatur industri perbankan dan memantau stabilitas keuangan. Mereka mengendalikan pasokan uang, suku bunga, dan seringkali juga mata uang, larangan perdagangan saham. Banyak negara melarang bank komersial dari berpartisipasi dalam perdagangan saham dan obligasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan dan spekulasi yang berlebihan. Untuk proteksi nasabah, peraturan ketat yang ada bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kestabilan sistem perbankan. Ini mencakup jaminan simpanan dan regulasi yang membatasi resiko yang dapat diambil oleh bank. Untuk keterbatasan inovasi karena banyak larangan dan regulasi, ada sedikit ruang untuk inovasi dalam produk layanan perbankan. Dalam sisi pasar internasional yang terbatas, peraturan kali sering membatasi bank dalam beroperasi di pasar internasional atau melibatkan diri dalam perdagangan luar negeri. Lalu untuk ketidakpastian suku bunga seringkali dikendalikan oleh pemerintah yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam perbankan dan keputusan investasi. Untuk periode setelah deregulasi, penghapusan Glass-Steagall dan deregulasi finansial, salah satu peristiwa kunci penghapusan Glass-Steagall ini terjadi pada tahun 1999. Hal ini memungkinkan bank komersial untuk terlibat dalam aktivitas investasi dan bank investasi untuk beroperasi lebih luas. Deregulasi finansial juga terjadi di negara-negara lain. Perkembangan institusi keuangan multifungsi bank mulai beroperasi di berbagai sektor keuangan, termasuk perbankan komersial, investasi, dan asuransi. Hal ini menciptakan lembaga-lembaga keuangan multifungsi yang menghadirkan berbagai produk dan layanan. Globalisasi, deregulasi memungkinkan bank untuk beroperasi secara lebih bebas di pasar internasional. Ini mengarah pada globalisasi industri perbankan dan lebih banyak transaksi lintas batas. Untuk di inovasi keuangan, deregulasi mendukung inovasi dalam produk dan layanan keuangan, misalnya kemunculan fintech, mengubah cara layanan keuangan disediakan, persaingan yang intensif. Deregulasi sering memunculkan persaingan yang lebih intensif antara bank dan lembaga keuangan. Ini dapat menguntungkan konsumen karena dapat menghasilkan layanan yang lebih baik dan harga yang lebih baik. Resiko keuangannya, meskipun deregulasi membawa manfaat, ada juga potensi resiko keuangan, terutama terkait dengan aktivitas investasi yang lebih spekulatif dan kompleks. Ini diperlihatkan dengan jelas bersama pada krisis keuangan global tahun 2008. Kebijakan dan regulasi baru. Beberapa negara telah merespon risiko dan mengenakan regulasi baru untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan. Contohnya adalah Dodd-Frank Act di Amerika Serikat dan regulasi Basel III untuk perbankan internasional. Perhatian terhadap keberlanjutan saat ini, ada peningkatan fokus pada keberlanjutan dalam industri perbankan.
Banyaknya bank berupaya untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan sosial dan tata kelola ESG ke dalam kebijakan mereka. Periode krisis ekonomi perbankan. Latar belakang krisis itu Asia dimulai pada tahun 1997 dan mempengaruhi negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Krisis ini disebabkan oleh sejumlah faktor spekulasi mata uang, hutang korporasi yang tinggi, dan rendahnya cadangan devisa. Depresiasi mata uang. Salah satu aspek paling mencolok dari krisis ini adalah depresiasi tajam mata uang nasional di banyak negara yang terkena dampak. Ini membuat utang asing menjadi lebih mahal dan memicu krisis keuangan. Dan run on bank. Dalam beberapa negara, terutama Indonesia, terjadi run on bank di mana nasabah panik menarik dana mereka dari bank-bank, menciptakan ketidakstabilan di sektor perbankan. Karena pada saat itu ketidakstabilan mata uang menyebabkan nasabah buru-buru untuk menarik uangnya di bank. Penutupan bank dan intervensi pemerintah. Untuk mengatasi krisis, banyak pemerintah terpaksa menutup bank-bank yang gagal atau memberlakukan moratorium pembayaran hutang. Pemerintah juga harus berinvestasi secara besar-besaran untuk mendukung sistem perbankan. Kebijakan penyelamatan. Langkah-langkah yang diambil dari kasus-kasus negara yang terkena dampak krisis untuk menerima bantuan finansial dari lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dalam bentuk paket penyelamatan keuangan. Reformasi perbankan. Krisis ini memaksa banyak negara untuk melakukan reformasi perbankan yang signifikan. Ini mencakup konsolidasi bank yang bermasalah, peningkatan pengawasan perbankan, dan langkah-langkah untuk memperkuat pemodalan bank. Pemulihan ekonomi. Proses pemulihan setelah krisis memerlukan waktu yang cukup lama, namun beberapa negara yang terkena dampak berhasil memulihkan ekonomi mereka dengan dukungan dari komunitas internasional. Untuk pengaruh globalnya, krisis ini itu berdampak melibatkan banyak bank dan lembaga keuangan internasional yang memiliki keterkaitan dengan negara-negara di Asia. Kemudian masuk ke era periode pasca krisis. Rekonstruksi ekonomi. Setelah krisis, pemerintah dan lembaga keuangan biasanya bekerja untuk membangun kembali sektor-sektor ekonomi yang terkena dampak. Ini termasuk reformasi ekonomi, perbaikan regulasi, dan stimulus ekonomi. Reformasi perbankan. Krisis ekonomi seringkali mengungkap kelemahan dalam sistem perbankan. Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi perbankan dapat diambil termasuk peningkatan pengawasan, peningkatan modal, perubahan dalam praktik perbankan yang tidak sehat. Peningkatan pengawasan setelah krisis, ada peningkatan terhadap pengawasan keuangan mencegah krisis serupa di masa depan. Ini bisa mencakup pembentukan atau penguatan lembaga-lembaga pengawas keuangan. Perubahan regulasi. Pemerintah seringkali memperkenalkan regulasi baru atau memperbarui regulasi yang ada untuk mengatasi kelemahan yang terungkap selama krisis. Hal ini dapat termasuk peraturan ketat terkait dengan risiko dan praktik bisnis yang berisiko. Kalau untuk kebijakan moneter, ada peningkatan atau penurunan suku bunga oleh bank sentral yang dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi pasca kritis. Karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan pasca krisis. Pemulihan pasar modal. Pasar krisis, pasar modal biasanya memerlukan waktu untuk pulih. Investor dan pelaku pasar dapat kembali ke pasar dengan hati-hati. Pertumbuhan yang lambat. Seringkali periode pasca krisis ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada yang dilihat sebelumnya. Faktor-faktor seperti hilangnya kepercayaan konsumen dan investor serta utang yang tinggi dapat memperlambat pemulihan. Untuk tantangan pekerjaan pasca krisis, tingkat pengangguran biasanya tinggi. Pemulihan ekonomi bisa memakan waktu untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup. Kalau untuk dari sisi perubahan pola konsumsi, tentunya ada perubahan pasca krisis.